sebagai host. Halo semuanya, nama saya Gina Selviani Ramadan sebagai narasumber 1. Hai semuanya, saya Desi Imelda sebagai narasumber 2. Halo semuanya, aku Nita Oktaviani sebagai narasumber 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Firdaus sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Bayu Pratama. Di sini saya sebagai editor. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast kita, santai-santai tapi nambah ilmu. Jadi di sini saya Aelisa Rosalina, di sini saya sebagai host. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang asik banget nih. Kita bakal ngobrolin apa nih ya? Jadi di sini kita akan ngobrolin tentang tautan autosomal. Jadi di sini kita dengan 3 narasumber yang kece yang akan menjelaskan dengan bahasa yang gampang. Di sini yang pertama ada Gina. Gimana kabarnya, Gin? Hai juga Elis. Halo juga teman-teman yang udah dengerin. Alhamdulillah kabar baik. Seneng sih bisa di sini ngobrolin hal yang kadang orang lupain, padahal itu juga penting buat dipelajarin. Asik, semangat ya, Gin. Terus di sini ada Desi. Gimana kabarnya, Des? Hai semuanya, wah aku excited banget nih ngobrolin soal genetik. Walaupun kesannya ribet ya, tapi kan seru kalau dibuat lebih santai kayak gini. Semoga yang denger juga gampang ngikutinnya ya. Yang terakhir ada Nita. Gimana kabarnya, Nita? Halo semua, baik juga Elis. Wah, bahas tentang genetik jadi inget zaman-zaman sekolah ya. Tapi bedanya ini versi yang chill dan gampang dicerna kan? Yuk kita mulai biar makin paham. Nah, Gina, coba deh lo kasih tahu gambaran dulu ke kita tautan autosomal tuh sebenarnya kayak apa sih? Soalnya dari namanya aja tuh kayak asing. Oke, jadi kalau mau disederhanain ya. Jadi, tautan autosomal adalah tautan yang berkaitan dengan gen-gen yang berada di kromosom non-seks. Jadi, semua kromosom yang nggak ada kaitannya sama jenis kelamin, nah itu namanya autosom. Gen-gen di autosom ini saling dekat-dekatan dan saling ikut satu sama lain kayak gitu deh. Makanya ada istilah namanya tautan autosomal. Oke, paham. Jadi intinya gen-gen yang dempetan di kromosom biasa dan gak ada hubungannya dengan cowok dan cewek itu ya. Terus gimana tuh Desi, kalau gen-gen ini deket kayak yang dibilang Gina tadi, efeknya ke kita bakal gimana sih? Nah, efeknya lumayan kerasa loh. Misalnya, sifat tertentu kayak warna kulit, tinggi badan, atau kemampuan tertentu. Itu bisa diturunin barengan karena gen-gen itu nggak kepisah waktu pembelahan sel. Soalnya kan waktu sel kita membelah ada proses tuker-tukeran gen atau istilahnya crossing over. Tapi kalau gen-gen ini terlalu dekat, ya udah mereka kayak barengan aja, terus jadi cenderung diturunin satu paket. Wah, seru juga ya. Jadi kalau ada gen-gen yang dekatan, mereka lebih sering diwarisin barengan gitu ya? Nita, ada nggak sih contoh spesifik biar kita lebih paham soal ini? Oh, ya ada dong. Contohnya itu gampang. Misalnya kamu punya keluarga yang warna rambut atau warna matanya itu mirip. Nah, gen untuk warna rambut atau warna mata itu biasanya lokasinya berdekatan. Jadi, kemungkinan besar akan diwariskan dengan cepat. Wah, masuk akal juga ya.
Ternyata sering banget kita lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Kalau gitu, Gina, ada hal penting lainnya nggak yang harus kita tahu soal tautan autosomal ini? Ada dong, jadi gini, salah satu hal menariknya adalah kemungkinan munculnya sifat-sifat terikat ini. Karena gen-gen yang sering jalan bareng, kadang ada sifat yang diturunin nih. Sifat yang terikat juga bisa muncul. Misalnya, ada keluarga yang punya resiko penyakit tertentu. Nah, ini disebabkan oleh gen-gen yang saling berdekatan ini. Oh iya benar. Jadi kalau ada satu gen penyakit yang dekat sama gen lain, bisa jadi mereka ikut diturunin barengan ya. Ini cukup penting buat dipahami sih, terutama yang punya resiko genetik tertentu dalam keluarga. Desi, kira-kira ini pengaruhnya gede nggak buat kita sehari-hari? Menurutku gede banget sih, misalnya buat orang-orang yang mungkin punya riwayat penyakit keturunan. Dengan paham tautan autosomal ini, kita bisa lebih awari kata ada sifat genetik yang gampang menempel atau diturunin. Bisa jadi bekal buat kita lebih waspada juga dalam gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan. Bener banget tuh. Jadi kayak warning buat kita juga ya, biar lebih perhatian. Terus terakhir nih ya, kalau Nita ada yang mau belajar lebih jauh tentang tautan autosomal, tips buat mereka apa sih? Nah, tipsnya itu gampang dan simple. Misalnya kamu baca yang ringan-ringan dulu, atau kamu baca artikel-artikel di HP-mu. Bisa juga menonton video yang ngebahas tentang genetik. Coba deh analogikan kayak gen-gen tentang rombongan teman yang kemana-mana selalu bareng. Jadi gampang deh dibayanginnya. Mantep banget nih ya, makasih ya buat Nita, Desi, dan Gina yang udah bantu kita semua jadi lebih ngerti soal tautan autosomal. Semoga yang didengerin juga semakin paham dan tertarik buat belajar lebih dalam soal genetik. Oke, sampai sini dulu ya podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye semua.